Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Devia dengan nomor 2004-8 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3-5 pada poin 1-3. Yang pertama ada definisi fungsi dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara memiliki fungsi yaitu pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN terdiri dari pertama ada PNS yaitu pegawai negeri sipil, yang kedua ada P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan, serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan negara. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lembaga yang berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN yang pertama ada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau 4RB, yaitu berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Yang kedua ada Komisi ASN, yaitu berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Selanjutnya itu ada Lembaga Administrasi Negara atau OAN berkaitan dengan kewenangan penelitian pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Selanjutnya ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, yaitu berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Selanjutnya ada sistem kepegawaian di Indonesia. Sistem kepegawaian adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu perencanaan pegawai, penerimaan pegawai, seleksi, pengangkatan, penempatan, penggajian, pengembangan, pembinaan karir, dan pemberhentian pegawai. Terdapat 3 jenis sistem kepegawaian. Yang pertama ada separat personal system, yaitu pemerintah daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan, memindahkan, mempromosi, serta memberhentikan pegawai tersebut. Terdapat keuntungan secara personal system, yaitu pertama adanya loyalitas dan kinerja yang efektif, kedua adanya prioritas bagi penduduk setempat menjadi pegawai dan adanya keterikatan moral, yang ketiga adanya kontrol yang kuat dari pemerintah daerah, yang keempat relatif lebih ekonomis karena kompetisi gaji bersifat lokal. Sedangkan kerugian dari separat personal system yaitu sulit bagi pemerintah daerah kecil untuk merekrut profesional dan hanya visible untuk kota-kota besar saja. Yang kedua ada unified personal system. Pada sistem ini semua urusan negara untuk semua tingkatan ataupun tingkat-tingkat tertentu dilakukan oleh sistem suatu badan yang dibentuk oleh keperluan tersebut. Keuntungan dari sistem ini yang pertama adanya komisi mengatur pegawai secara nasional, yang kedua membantu pemda-pemda kecil untuk memperoleh pegawai profesional, yang ketiga mengurangi kemungkinan favoritisme dan nepotisme, yang keempat mutasi tanpa merusak karir, yang kelima adanya perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, yang keenam adanya training sebelum dan sesudah menjadi pegawai,
Yang ketujuh, pengawasan pusat tidak mengurangi kewenangan pemerintahan daerah. Sedangkan kelemahan dari unified personal system yaitu satu, perbedaan persepsi antara pegawai pemerintah daerah dan komisi. Yang kedua, kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, sistem penggajian, dan aturan-aturan kedisiplinan. Yang ketiga, kemungkinan friksi antar pegawai. Yang keempat, sulitnya merekrut profesional karena keterbatasan karir. Selanjutnya, terbatas dana training. Dan terakhir yaitu campur tangan politik terhadap komisi kepegawaian. Sistem yang ketiga yaitu ada integrated personal system, yaitu semua pegawai baik pusat maupun daerah diatur oleh pemerintah pusat. Indonesia lebih mendekati ke sistem integrated, tetapi terdapat suatu badan. Sistem ini cocok untuk berkonsentrasi. Keuntungan dari integrated personal system yang pertama, adanya kesamaan dalam kondisi kepegawaian. Yang kedua, adanya rekrutmen secara nasional. Ketiga, karir yang luas dan adanya pegawai profesional. Yang keempat, integrasi nasional, estimasi, manpower planning, dan training secara nasional. Selanjutnya, pemanfaatan pegawai secara optimal dan uniformitas peraturan kepegawaian. Dan yang terakhir, adanya supply pegawai profesional dari pusat untuk pembangunan. Sedangkan kelemahan dari integrated personal system yaitu sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai Pemda sesuai kualifikasi. Pengangkatan pegawai daerah oleh pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintahan daerah. Selanjutnya, cenderung untuk memenuhi kepentingan pusat. Loyalitas pegawai lebih banyak diberikan kepada pusat daripada kepada pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu sering menimbulkan keterlambatan dan kurang adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Poin yang ketiga, ada jenis aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terdapat jenis ASN. Pertama, ada pegawai negeri sipil atau PNS, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Selanjutnya, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.